Halo, assalamualaikum teman-teman. Hari ini aku ada kedatangan tamu, namanya Dewi. Oke. Sekalian kita mau tanya-tanya tentang dia beradaptasi di sini. Sama ada nanti pertanyaan terakhir itu tentang dokumen apa saja yang disiapkan untuk anak bawaan dari Indonesia. Kebetulan Mbak Dewi ini dia juga membawa anak bawaan dari Indonesia ya, Mbak ya. Oke. Coba perkenalkan diri dulu dan berapa lama sudah di sini. Halo, assalamualaikum. Aku Dewi dari Pekanbaru. Aku di sini itu baru 1 bulan lebih ya, belum sampai 2 bulan. Gitu. Oke. Baru berarti ini udah mau jalan bulan kedua ya? Ya, mau jalan. Gimana rasanya? Adaptasi, anggaplah 2 bulanan lah ya di sini gimana? Nanu-nanu lah. Yang pertama berarti makanannya gimana? Pertama makanannya aku sulit beradaptasi makanannya. Masih butuh waktu. Butuh waktu karena di sini tipe yang manis-manis banget. Even aku orang Jawa tapi aku nggak pernah makan semanis ini. Manis banget. Manisnya manis banget. Manisnya itu kayak di luar nalar. Manisnya parah. Manis banget. Jadi tuh kalau kue-kue di sini tuh kalau kita lihat biasanya kan di TV atau di YouTube itu kan ada tuh kue-kue khas Turki. Itu tingkat kemanisannya tuh manis banget gitu. Nggak seperti di apa kue-kue di Indonesia ya. Bener. Manisnya masih normal di tempat Enggak, kita itu kita kue di Indonesia aja udah ngerasa manis banget gitu kan Kak. Di sini tuh another level manisnya, ya Allah, Masya Allah. Karena belum terbiasa Belum lidah kita terbiasa. beda kayak gitu. Untuk makanan kayak makan malamnya Nggak cocok juga. belum berarti Banyak karena- yang nggak cocok juga sih, karena kan rata-rata di sini tuh kalau sayur kalau nggak dibikin salad direbus doang Iya, ya, direbus betul. doang dan cuma Plain. pakai garam doang gitu guys. Jadi kayak shock ya lidahku. Kita yang orang Indonesia yang penuh dengan rempah, terus makan makanan yang cuma direbus dan pakai garam, berasa kayak diet nggak sih? Tapi bukan diet gitu. sebenarnya sehat. Sehat. Sehat kalau di Indonesia kan misalnya makanan itu kan bersantan Iya. dan lain sebagainya, itu kita terbiasa dengan seperti itu. Jadi kalau santannya nggak ada terus bumbunya kurang, rasanya tuh plain kayak gitu. Nggak enak, kayak kurang gitu. Karena kita kan kebiasaan banyak cita rasa di mulut kita. Betul. Gitu. Bumbunya kaya dengan bumbu ya, makanan Indonesia. Jadi ini pesan buat teman-teman calon yang mau tinggal di Turki, entah itu mau menikah atau kuliah atau bekerja, persiapkan persiapkan diri kalian bahwa di sini permasalahannya tuh kadang-kadang makanan. Makanan tuh nggak cocok gitu dan harus beradaptasi pelan-pelan karena kita sudah memilih untuk tinggal di sini. Pelan-pelan aja. Kalau misalnya 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun pertama belum terbiasa, nanti pelan-pelan kita akan terbiasa dan memang harus menerima seperti itu. Gitu. Itu Even tadi. kita ini kan Kak, even kita beli di luar juga please nggak usah masak sendiri aja. Iya, kadang tetap Beli aja di kayak luar gitu. mah, Beli mahal-mahal tapi sama Iya. guys, rasanya itu sama di sini semuanya kayak gitu. Kecuali kita sudah tahu ya suka jenis makanan ini, kita beli di luar, kita oke lah kayak gitu. Dulu aku juga awal-awal juga diajak makan di luar bingung. Yuk kita makan ini gitu kan ke resto, dikasih tunjuklah menunya itu. Aduh mau makan apa lah gue. Jangan, oke lah ibaratnya harganya mahal tapi dimakan. Iya, Ini udah bener, bayar, Kak. tadi makan. Udah di sini nggak ada yang murah harga makanannya. Betul sekali. Jadi aku tuh kalau paucak tuh kalau suami aku tuh ini ngakalinnya gini, daripada aku salah makan, jadi dia kalau beli donor ya Kak, dia Iya, cuma beli donor. dagingnya doang. Aku nggak dikasih yang lain-lain, jadi dagingnya diiris-iris letakin di piring, udah aku makan dagingnya gitu. Iya. Itu kemakan nggak aku. Betul. Dagingnya aja. Jadi Iya. kayak sayur sama rotinya Nggak singkirin. usah. Daripada ini kan daripada salah yang dimakan, jadi cari aman aja lah. Jadi adaptasi yang pertama itu adalah makanan. Kalau cuaca, kalau Mbak Dewi kan pertama datang ke sini pas di cuaca dingin. Iya, benar. Gimana adaptasi cuacanya? Iya ekstrim kan Kak, maksudnya kayak tahu ya Pekanbaru panasnya kayak apa, terus tiba-tiba sampai di situ yang dingin itu langsung ngedrop. Langsung ngedrop. Jadi aku nyampe kan Kak, udah baru nyampe udah harus
cek darah, udah ronsen itu nggak ada istirahatnya. Besoknya aku udah nikah Kak. Oh, berarti hari kedua? Iya, aku hari kedua udah nikah. Hari Senin aku nyampe, Selasa aku udah nikah Kak. Nikah ini ya, nikah agama ya. Nikah imam. Nikah imam. Even cuma nikah imam kan capek juga Capek, ya. iya. Kayak gitu. Jadi tuh habis nikah tuh bener-bener kayak tepar, meler, nggak udah demam. Kayak Untuk nikah resminya berapa lama setelah nikah imamnya? nikah resminya aku tanggal 15, nikah imam tanggal 10, 5 hari. 5 hari. Berarti suaminya udah mempersiapkan semuanya ya? Udah harus. Jadi iya. sebelum aku datang ke sini, kita berdua harus komunikasi, bikin planning yang jelas. Betul. Hari pertama aku sampai harus ngapain, hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Pokoknya sampai beres yang namanya ikamet sama kimlik itu gitu. Pakai visa nggak? Aku nggak pakai visa. Berarti 1 bulan sudah harus selesai nikah resmi dan izin tinggal. Iya benar. Itu makanya aku kalau misalnya ditanya, aku lebih menyarankan nggak usah pakai visa, tapi prepare ya gitu. Kita nggak bisa datang ke sini sembarangan. Iya betul. Harus Di prepare gitu. Karena kalau misalnya kalian nunggu pakai visa itu sekarang agak ribet kan untuk dapat visa yang 3 bulan itu. Nggak meski semua orang itu di ACC loh visa itu. Jadi kayak buang-buang waktu ya kalau misalnya kalian yang pengen cepet dan ini aja free visa aja, di imigrasi juga fine-fine aja Kak. Mereka cuma nanyain kayak gini, tujuannya ke Turki ngapain? Menikah. Oke. Karena calonmu ada di sampingmu kan? Enggak, aku datang ke sini sendiri Kak, cuma sama Gizel. Oh, terus suamimu yang ke Indonesia itu cuma lamaran? Cuma lamaran. Oh, berarti dulu tuh suaminya datang ke Indonesia, lamaran, kemudian Mbak Dewi sama anaknya nyusul ke sini Tapi udah planningnya udah oke, udah siap nih ngapain aja. Jangan datang ke sini bingung. Jangan. Nanti kalian bermasalah, visa kalian itu bikin kacau ke depannya loh kalau sampai visa kita ada tanda overloadnya. Overstay. Even 1 hari doang itu bermasalah banget loh. Nyusahin kita nanti ke depannya. Baik, Mbak Dewi di sini nikah serumah sama mertua apa pisah? 2 minggu pertama ya sama mertua. Kemudian tinggal sendiri. Tinggal pisah ya, di rumah sendiri gitu. Terus yang selanjutnya kan Mbak Dewi ini bawa anak ya, bawaan anaknya betul ikut ya lagi main-main di sini. Betul. Gizel kecilin dong. Oke teman-teman, selanjutnya kan Mbak Dewi bawa anak ya, usia Gizel berapa sekarang? 6,5 tahun. Dia bawa anak bawaan perempuan namanya Gizel, usia sekitar 6,5 tahun. Nah kan karena banyak sekali nih seliweran di luar sana bahwa katanya suami Turki yang kalau menikahi janda punya anak dari Indonesia, mereka tidak prepare biayanya gitu. Kita tanya ke Mbak Dewi, apakah suaminya prepare untuk biaya anak jajan sekolah ya nanti ya, bakal sekolah juga di sini. Gimana Mbak Dewi? Coba jelaskan ke teman-teman. Kalau suami aku alhamdulillah, insya Allah dia prepare semuanya. Jadi semua yang cover itu suami. Ya. Segala kebutuhan apapun, segala kebutuhanku, kebutuhannya Gizel itu suami. Dan untuk sekolah juga suami udah prepare. Dari sebelum kami menikah kita udah ngobrolin ini ya gitu. Dari sebelum menikah, makanya itu pentingnya ngobrol. Penting banget. Itu pentingnya sebuah obrolan kayak gitu. Oh, iya. Berarti sebelum nikah itu masalah keuangan untuk anak bagi teman-teman yang punya anak bawaan diomongin sebelum nikah. Karena kalau diobrolin setelah nikah nanti takutnya berbeda dengan keinginan kayak gitu. Jadi jangan karena kita ngebet mau nikah kita nggak memikirkan anak juga. Benar. Jadi gini kan Kak Hen, aku jauh sebelum memutuskan mau menikah sama suami aku yang sekarang Kak, aku kasih tahu ke suamiku kayak gini, kalaupun nanti kita menikah, aku tidak menuntut tanggung jawab apapun atas diri kamu ke anak aku, karena keputusan melahirkan anak aku adalah keputusanku, dan Gizel itu darah daging aku. Kita harus realistis, kita harus ngerti ini, kita harus tahu ini gitu. Jadi aku tidak mengharapkan apapun dia untuk membiayain anakku, enggak. Aku cuma minta Pak Ucak
kasih apa yang Gisel tidak dapat dari bapaknya, kasih sayang, perhatian, itu aja Kak aku minta untuk Gisel pada saat. Tapi dia nggak mau Kak, dia bilang ke aku, kalau aku memutuskan menikahin kamu, aku memutuskan untuk mencintai anak kamu juga gitu ya. Aku memutuskan untuk aku menghidupin kamu, ya aku menghidupin anak kamu juga. Apa yang aku kasih ke kamu itu aku kasih ke anak kamu gitu. Tapi ini ya tetap ya, kita nggak boleh menuntut si calon suami atau suami baru kita untuk sepenuhnya karena kita harus ini guys, kita harus sadar, bahwa anak ini tuh bukan anak dia gitu. Jadi tidak boleh menuntut yang seperti itu berlebihan. Tapi suaminya paham. Tapi insya Allah kalau laki-laki yang baik, yang ngerti agama, ya insya Allah pasti dia paham nih hal-hal lagi. Iya, nggak mungkin kan? Benar. Nggak mungkin anaknya dibawa ke sini, terus nggak dikasih nafkah kan, agak gimana gitu. Takutnya teman-teman yang di luar sana yang juga mungkin ada berencana mau menikah dengan pria Turki bisa belajar dari Mbak Dewi ya, harus berkomitmen sebelum menikah seperti itu. Tapi juga ada batas, kita sadar bahwa anak bawaan kita bukan anak dia gitu. Tapi kalau laki-laki yang bertanggung jawab paham, kita tidak perlu menuntut tapi paham apa yang harus dia lakukan seperti itu. Oke, itu tadi mengenai anak bawaan. Selanjutnya ini pertanyaan terakhir Mbak Dewi. Mungkin agak panjang ya karena membahas dokumen. Jadi teman-teman, ini pertanyaan terakhir. Aku mau nanya ke Mbak Dewi, dan banyak juga pertanyaan ini dari teman-teman di luar sana. Apa saja persyaratan dokumen untuk anak bawaan dibawa ke Turki kayak gitu. Jadi Mbak Dewi dipersilakan menjelaskan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk anak bawaan. Jadi dokumen yang harus dipersiapin itu gampang dan simple banget, nggak ada yang ribet sama sekali. Yang paling penting itu pertama yaitu paspor anak, siapin akte lahir anak sama surat kuasa hak asuh dari ayahnya, ayah si anak ini. Itu aja, cuma 3 ini aja guys. Berarti paspor, akte lahir anak sama surat kuasa dari bapaknya ya. Custody itu tadi. Berarti Mbak Dewi harus menghubungi bapaknya ya ketika mau minta surat kuasa dan menjelaskan bahwa anaknya mau dibawa ke tinggal di luar negeri kayak gitu. Oke. Kalau aku komunikasi masih lancar, jadi gampang aja mintanya. Kayak pokoknya yang penting kalian dapat surat itu dari si bapak ini. Dan ini isi suratnya itu harus jelas menyebutkan negaranya ya, kayak disebutkan di situ bahwa si bapak mengizinkan anaknya untuk tinggal di Turki. Jadi ditulis nama negaranya. Nama negaranya harus ditulis. Kalau aku kemarin tidak ditulis, tapi alhamdulillah diterima karena aku bikin surat kuasa ini aku pakai ini guys, pakai notaris. Jadi aku bikinnya nggak asal-asalan, aku bikinnya pakai notaris, terus pakai 2 bahasa, Indonesia sama Inggris. Jadi walaupun aku tidak menyebutkan nama negaranya, alhamdulillah diterima sama imigrasi. Walaupun mereka mempertanyakan. Mereka mempertanyakan, dan aslinya tuh kayak staffnya tuh bingung pertamanya. Ini tuh nggak ada nama negaranya, peraturannya di sini tuh kami harus ada tuh tertulis negaranya Pak Turki. Nah setelah dibawa ke atasannya ACC aja kok diterima ya. Tapi kalau teman-teman sudah tahu seperti ini, alangkah baiknya ditulis saja nama negaranya ya. Benar, ditulis saja biar tidak banyak pertanyaannya. Takutnya nanti mungkin yang dikhawatirkan pihak imigrasi di bandara, anaknya mau dibawa ke Jerman, tiba-tiba ke Turki kayak gitu. Benar. Mungkin itu kali. Jadi mereka harus lebih teliti. Sebenarnya bagus detail kayak gitu. Seperti itu teman-teman. Terus tidak perlu dinotariskan. Cukup pakai materai aja. Cukup pakai materai 10.000 aja udah selesai. Itu surat kuasa tadi. Surat kuasa nggak perlu dinotariskan. Jadi sebenarnya surat kuasa yang dari ayahnya tadi cukup pakai materai sebenarnya ya. Tapi kalau mau lebih kuat lagi ya nggak perlu ya. Karena imigrasi nggak akan minta itu. Daripada kalian buang-buang duit untuk bayar notaris, mending nggak usah, pakai materai aja udah cukup. Tapi di 2 bahasa berarti Indonesia. Kalau mau lebih mempermudah, bikin aja 2 bahasa. Jadi karena itu nanti Kak, surat
kuasa itu kan akan diterjemahkan ke Turki. Kalau misalnya bahasanya cuma Indonesia, itu kan memperlama ya. Memperlambat ya. Memperlambat. Tapi kalau misalnya sudah ada bahasa Indonesia, Inggris, diterjemahkan ke Turkinya lebih cepat. Oke, jadi Kayak 2 hari aja bisa selesai gitu. Oke. Karena udah ada Englishnya kan, Kak. Oh, berarti kemarin pas datang kan ke Mm-mm. bandara, kamu kasih kan surat itu? Itu gimana? Ke bandara enggak, mereka enggak nanya hak asuh Gizel. Jadi waktu aku pergi ke Turki, di imigrasi itu mereka cuma periksa paspor doang. Imigrasi Indonesia apa Turki? Imigrasi Indonesia dan Turki. Oke. Imigrasi Turki paling the best, enak banget. Kayak Dulu aku juga gitu. sumpah enak banget. Aku tuh bangga, kayak aku happy banget di imigrasi Turki. Mereka tuh enak banget, Kak, baik banget, cuman kayak gini. Karena dari jauh aku udah manggil nama Gizel, jadi orang imigrasinya itu ingat kan namanya dia. Dipanggil Gizel, come kayak gitu doang, Kak. Terus ramah ya. ramah banget, cuman dilihat udah langsung oke, go gitu doang. Nggak ada ditanya yang macam-macam. Oh, berarti imigrasi Indonesia tadi ya yang nanya itu ya. Kalau yang nanya keperluan kita ke Turki apa, itu di imigrasi Indonesia. Yang surat kuasa dari surat kuasa ayahnya ini siapa yang nanya? Enggak, itu untuk kalau kita bikin untuk ikamet anak. Oh, untuk izin tinggal anak, guys. Untuk izin Ah. itu untuk izin tinggal anak. Iya, seperti kan ini kan tadi kan tanya kalau mau bawa anak ke Turki apa aja, itu yang harus dibawa. Pertama itu paspor, akte lahir, sama surat kuasa tadi. Dari ayah. Nah, ini tuh penting untuk nanti kalau untuk izin tinggal. untuk izin tinggal anaknya gitu. bukan untuk izin keluar negeri. Kalau keluar negeri cukup paspor, Cukup paspor tapi aja. izin tinggal anak harus ada surat kuasa dari ayahnya. Benar, Seperti itu, benar. teman-teman. Oke, supaya nanti kalian nggak bolak-balik. benar. Terus yang nanti bakal harus diverifikasi di kedutaan kita, Kak, di KJRI, Oke, dikaji itu KJRI itu minta akte lahir sama kalian lampirkan aja akte lahir, paspor sama si surat surat kuasa kuasa ini tadi. Tapi kemarin yang aku iniin cuman si surat kuasa sama akte lahir Gizel, Kak, yang diverifikasi sama kedutaan KJRI. kita. Habis itu nanti orang KJRI arahin kita buat ke Kai Makamlek. Makamlek untuk apostille itu, guys. Oke. Untuk apostille, habis itu udah kita serahin ke imigrasi Oke, untuk izin tinggal. untuk izin. Untuk Gizel berapa tahun dapat? sama, Kak, 1 tahun aku sama Gizel. Iya, untuk tahun pertama memang rata-rata 1 tahun. Nanti tahun selanjutnya menyesuaikan paspor. Oh gitu. Nah, seperti itu tadi teman-teman, persyaratan dokumen apa saja yang dibutuhkan untuk membawa anak bawaan dari Indonesia. Dokumen tadi dibutuhkan untuk mengurus izin tinggal anak, bukan mengurus anak luar negeri ya. Anak luar negeri cukup pakai paspor aja. Seperti itu. Oke, Mbak Dewi, terima kasih ngobrol-ngobrol santainya. Sama-sama. Terima kasih udah sharing pengalaman selama di Turki ya. Mau 2 bulan baru mau 2 bulan di sini. Jadi dia masih proses adaptasi seperti itu. Semoga adaptasinya ke depannya bisa dilewati dengan baik dan betah di sini. Amin. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. See you. Bye.